Kalau dalam teori administrasi publik itu kan ada namanya eksternalitas negatif. Negatif externality. Jadi seorang pejabat publik itu kalau dia memasukkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya di dalam kepentingan publik, maka itu telah terjadi eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu bisa intended, memang disengaja, tapi bisa unavoided, tidak terhindarkan. Misalnya, kalau kita punya baju dinas, mau berangkat ke kantor harus melayat dulu saudara kita yang meninggal, tidak mungkin kita ganti baju karena mau melayat, baru kemudian dinas pakai baju. Itu adalah unavoided. Begitu juga mungkin perkara kecil mobil dinas. Ya. Tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul-betul intended, yang disengaja. Dan itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing-masing. Kemudian yang kedua, kenapa eksternalitas negatif itu selalu terjadi? Karena setiap manusia itu pasti punya preferensi, dan punya tendensi. Pasti punya pilihan dan punya kecenderungan. Dan itu tidak harus melalui akal sehat. Karena pengetahuan manusia itu ada dua. Ada yang sifatnya a priori dan a posteriori. Pengetahuan a priori tanpa diperoleh harus dengan melalui pengalaman. Itu cukup dari naluri, insting, bahkan mungkin fisik. Bisa juga bisikan makhluk halus. Sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral 100%, itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Orang bilang 100% imparsial, pasti dia bohong. Karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi. Tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Saya kira itu, mohon maaf, mungkin kalau kurang tepat. Dan intinya kami ingin menarasikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengemban amanah, termasuk soal bansos ini, kami berusaha betul untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended.